Inilah aku mendekat padamu dengan perantara kefakiranku, kebutuhanku kepadamu. Namun, bagaimana aku dapat berperantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil sampai kepadamu? Bagaimana aku akan mengadukan kepadamu keadaanku, padahal ia tidak tersembunyi darimu? Bagaimana pula akan aku jelaskan kepadamu keadaanku, sedangkan kata-kata itu darimu dan akan kembali kepadamu? Bagaimana akan kecewa harapanku, padahal ia telah datang menghadapmu? Bagaimana tidak akan menjadi baik ahwalku, sedangkan ia berasal darimu dan kembali pula kepadamu? Tuhanku, inilah aku, memohon kepadamu dengan perantara kebutuhanku kepadamu. Kujadikan kefakiranku sebagai perantara untuk memohon syafaat darimu agar kau menerima amalanku. Aku tidak ingin menjadikan amal-amalku yang masih tercemari sifat riya, dan ahwalku yang masih kurang sempurna sebagai perantara untuk memohon padamu. Seseorang bertanya kepada Abu Hafs, dengan apa seorang fakir mendekatkan diri kepada Tuhannya? Ia menjawab, tak ada yang bisa diberikan seorang fakir kepada Tuhannya, kecuali kefakirannya. Syekh Abu Yazid Al-Bustami Kis berkata, batinku diseru dengan sebuah suara yang berbunyi, perbendaharaan kami penuh berisi hikmat dan pelayanan. Jika kau menginginkan bantuan kami, kau harus merendah dan merasa butuh di hadapan kami. Namun kemudian, Syekh Ibnu Athaillah urung menjadikan kefakirannya sebagai perantara untuk memohon syafaat Tuhannya. Ia berkata, bagaimana aku akan dapat berperantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil akan sampai kepadamu? Sesuatu yang mustahil bisa sampai kepada Allah Ta'ala yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah ialah kefakiran, seakan ia berkata, jika kefakiran bisa dijadikan perantara, wasilah untuk mendekatimu, aku akan bertawasul dengan kefakiran itu. Sebuah perantara tentu memiliki hubungan yang erat dengan sosok yang ingin ditujunya. Namun di sini, tidak ada hubungan dan tak ada kesesuaian sama sekali antara kefakiran yang merupakan sifat seorang hamba dengan Tuhan yang memiliki kekayaan yang berlimpah. Oleh sebab itu, ketika Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili Kis menemui gurunya, Syekh Abdussalam Kis, sang guru bertanya, wahai Abul Hasan, dengan apa kau mendekati Allah? Syekh Abul Hasan menjawab, dengan kefakiranku. Syekh Abdussalam lantas berkata, demi Allah, jika kau mendekati Allah dengan kefakiranmu, pasti kau akan mendapatkan kehinaan yang besar. Tuhanku, bagaimana aku akan mengadukan kepadamu keadaanku, padahal ia tidak tersembunyi darimu? Pengaduan keadaan tidak bisa dilakukan, kecuali kepada orang yang tidak mengetahuinya, sedangkan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu dan tak satu pun yang tersembunyi darinya. Oleh sebab itu, Nabi Ibrahim berkata, cukuplah bagiku untuk tidak bertanya ilmunya tentang keadaanku. Ungkapan yang berbunyi, tidak ada keluhan kecuali kepada Allah, ini adalah ungkapan orang-orang yang lalai dan terhijab darinya. Tuhanku, bagaimana akan aku jelaskan padamu keadaanku, sedangkan kata-kata itu berasal darimu dan kembali kepadamu? Bagaimana aku akan mengungkapkan apa yang ada di hati kecilku, sedangkan kata-kata dan penjelasan itu darimu dan akan kembali kepadamu? Kaulah yang membuat lisan berbicara dan melancarkan pembicaraannya. Penjelasan tidak terjadi, kecuali bagi orang yang tidak memahami kondisi sesuatu yang dijelaskan, sedangkan Allah Ta'ala Maha memahami segala sesuatu. Tuhanku, bagaimana akan kecewa harapanku, padahal harapan itu telah datang menghadap kepadamu. Ia datang menghadap seperti para utusan yang datang kepada seorang yang mulia. Tak ragu bahwa Allah Ta'ala Maha Mulia dan Pemurah. Dia tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba tetap yakin akan terwujud keinginannya walaupun ia tidak meminta dan berharap. Ketika kalimat-kalimat tanya ini menandakan adanya kekurangan pada diri Syekh Ibnu Athaillah dan kekurangan itu tidak layak bagi seorang arif dan muhakik karena berpangkal dari sikap memandang diri sendiri. Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan ucapannya dengan berkata, bagaimana tidak akan menjadi baik keadaanku, sedangkan ia berasal darimu dan kembali pula kepadamu?
Dengan kata lain, bagaimana tidak menjadi baik keadaan lahir dan batinku yang berupa amal soleh, sedangkan ia berasal darimu dan akan kembali pula kepadamu. Karena hanya kaulah yang menjadi tujuan dari amal soleh itu. Siapa yang berhasil meraih makam makrifat, ia akan melihat semua ahwalnya baik karena ia tetap berada bersama Allah Ta'ala dan mengembalikan semua perkaranya kepadanya.